seperti apa Pak? Ya nggak ada pilihan, saya harus segera putar otak bagaimana memikirkan apa langkah apa untuk perusahaan yang saya pimpin ke depannya sih gitu. Tapi kalau menangis, panik dan yang lain hal, saya rasa itu dirasakan sama semua orang yang punya usaha gitu. Tapi kan ini kan banyak orang yang bertumpu di situ gitu ya. Jadi dengar kata-kata dirumahkan itu kayak buat saya tuh kayak cambukan sih buat saya gitu. Sesuatu yang sedih buat saya. Jadi kayak misalnya ada yang saya tiba-tiba dagang di salah satu usaha, saya tiba-tiba dagang ekspres. Itu ya gue itu satu-satunya yang bisa gue selamatkan. Jadi ada beberapa di bagian yang memang pekerjaannya nggak beroperasi lagi, ya di bagiannya dia nggak beroperasi lagi. Jadi oke, gue nggak rumahin, lu mau nggak di sini? Mau Pak? Ya oke. Lu mau nggak di sini? Mau Pak. Jadi saya pikirkan di mana itu. Ya makanya salah satu ekspres yang saya buat itu mungkin terlalu paling singkat yang saya buat gitu. Jadi saya berpikir hari ini, lusa udah saya jalanin. Untungnya kan mesin dan yang lainnya punya sendiri, semuanya punya sendiri, ya kan. Cuman kan saya tempat produksi juga masih ngontrak di mana-mana kan ya. Jadi yang paling susah itu ya ketika ada rumah produksi kita tiba-tiba ada di dalam rumah. Tapi kan nggak boleh kerja di dalam rumah, kata orang banyak. Tapi juga bingung lah, pokoknya bingung segala hal gitu. Jadi mencelok di nitip di pabrik, nitip di pabrik geprek, di pabrik ini yang masih punya saya sendiri gitu. Cuman kan perpindahan makanan dari sana ke sini itu kan butuh waktu karena harus ada suhu yang pas untuk makanan frozen. Jadi ya nggak ngerti deh Mbak, makanya saya refreshing saya ya pada saat lagi live gini doang, selesai ini ya mikir lagi apalagi yang saya mau pikirkan, gitu. Apalagi kalau di perusahaan ayam saya kan ini tahun yang ketiga, besok ulang tahun saya menjadi ya ini anugerah dari Tuhan di usia saya yang ketiga gitu. Sedih saya, mungkin saya perasa sekali kali ya, jadi saya bingung juga dengar kata-kata dirumahkan itu bagaimana ya perasaan keluarganya, bagaimana ya, sementara setiap tanggal gajian itu tanggal yang paling ditunggu oleh keluarganya. Ada beberapa di antara kita yang kalau gajian uangnya memang udah mesti dibagi-bagi, di sini udah ada bagiannya kan biasanya kalau kita ada duit ya. Jadi ngebayang itu terjadi, ya maksudnya alhamdulillah kalau saya mah buat saya makan mah sekeluarga mah masih aman lah gitu. Jadi makanya saya bilang sama mereka semua, nih ini ada ladang ini nih ya, coba diolah bareng-bareng aja deh, ayo semuanya. Yang penting jangan sampai ada teman-teman kalian yang dirumahkan, ayo yang ini kerjaan ini, yang ini kerjaan ini, yang ini kerjaan ini, yang ini kerjaan ini. Jadi ada yang jabatannya udah bagus banget, ya gue gak ada pilihan lain, lo potong deh tuh tunjang, lo ini deh tuh ini, jadi gak ada pilihan gitu. Cuman kan kadang-kadang kan yang buat kita sedih juga kadang-kadang ada orang yang buat YouTube sengaja untuk nge-review makanan kita, mungkin masukan buat kita, tapi kayaknya kalau untuk suasananya seperti ini kayaknya nggak cocok untuk di-review ya. Karena saya juga pemain baru tiba-tiba mendadak jualan online karena nggak ada pilihan lain gitu. Justru yang saya selamatkan, kenapa saya dagang online itu ya karena saya selamatkan banyak di dalamnya. Jadi yang tadinya nggak itu di mana-mana, ada tempat space nganggur, kan saya PO 2 hari gitu. Jadi karena nggak bisa belajar online, jadi belajar lagi nggak kepegang Mbak, karena memang mereka bukan anak bukan apa ya, admin, bukan admin. Jadi kalau admin kan emangnya mesti standby, halo Sid, halo Gan, halo ini. Jadi mereka itu sesuatu yang baru, jadi supervisornya yang nguatin ke mereka, ayo kamu bisa. Jadi banyak yang rubah-rubah jabatan aja, rubah-rubah profesi aja. Jadi ini jadi admin, ini jadi ini jadi ini. Ada yang saya nggak ada yang kurangin gajinya, saya nggak ada yang ini gajinya. Jadi intinya lu mau kerja nggak? Kerja apa yang gue suruh lu lakuin. Di jam kerja dari saya sih gitu. Kalau dari saya sih gitu. Jadi ya saya sampai sekarang ini sih ya banting tulang aja dulu untuk bisa, yang penting karyawan saya masih bisa. Itu untungnya kalau di tempat saya yang digital, untuk gaji dan THR masih saya terus usahakan terus. Jadi itu yang saya terus cari. Ya gali lubang tutup lubang itu udah pasti Mbak, nggak mungkin nggak. Tapi saya kepengen mereka bisa berhari raya dengan baik, mereka bisa melaksanakan ibadah Ramadannya dengan baik. Dan
eh, saya kepengennya ya apa ya, semuanya ini bisa segera pulih gitu. Saya percaya sih gitu. Dan untungnya saya punya karyawan yang sangat mengerti kondisi saya, sangat mengerti kondisi perusahaan yang ya begitulah suasananya deh gitu. Yang saya rasa nggak saya doang, tapi banyak penjual-penjual lain yang makanya kadang-kadang ada penjual-penjual yang nawar-nawarin saya, udah gua beli aja, beli. Saya tahu banget karena kan dagang-dagang di pinggir atau apapun juga udah nggak boleh. Ini udah nggak boleh, tapi bagaimana mereka cara pemasukan di situ sih yang saya pikir udah ada yang ditutup. Udah berapa Ada tuh? 2 gerai, 2 gerai yang